Saya lahir di Cianjur, saya sekolah di Cianjur, bekerja di Cianjur, dan meniti karir di Cianjur. Oke. Berarti tahu dong permasalahannya. Tahu ya, tahu betul berarti apa? ya. Lalu apa spesialnya Kang Denas di mata Dr. Eva? Iya, dana untuk paket itu dan PKBM terbesar se-Indonesia. Cianjur. Yang mau jadi petani angkat tangan, nggak akan ada mau. Saya curiga IPM Cianjur ini yang sangat menyedihkan, punten. Ini diakibatkan dari pejabat-pejabatnya juga nih, Dok. Visi kita adalah menuju Cianjur berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Kabupaten Cianjur bersama dengan calon wakil bupati yang akan menemani Kang Deden Nasim, dan beliau satu-satunya wanita yang ikut kontestasi dalam pilkada ini. Saya sudah bersama dengan Bu Dr. Neneng Eva Fatimah. Baik, Terima kasih lo udah mau bincang-bincang. Iya, sudah siapa dulu dong yang mau bincang-bincangnya. Oke, teman-teman selalu menggembar-gemborkan IPM yang saya lihat di media sosial ya, pasangan Denas dan Eva. Jauh sebelum ngobrol visi misi program, Bu Eva kan berlatar belakang kesehatan dokter. Nah, Kang Denas ini akademisi yang saya tahu, berarti pendidikan. Nah, unsur IPM itu kan pembentuk ada 3 ya, kesehatan, pendidikan, perekonomian. Nah, gembor-gembor ingin menaikkan IPM Cianjur. Saya lihat paslon ini ada 2 nih yang kuatnya, perekonomian kurang saya rasa. Ini akankah pasangan ini mendongkrak IPM secara keseluruhan? Tolong jelaskan dan yakinkan kami, saya dan warga Cianjur, agar memilih pasangan Denas Eva. Ya, terima kasih Kang Uta ya, Sama-sama. yang sudah berusaha nih menciptakan podcast ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, warga Cianjur, perkenalkan saya Neneng Eva Fatimah. Panggilannya Dr. Eva. Masyarakat sering memanggil saya Dr. Eva. Jadi begini Kang Uta, untuk Kabupaten Cianjur dengan segala permasalahannya, dan kami berdua, Deden Eva, merasa bahwa Cianjur sedang tidak baik-baik saja. Dengan indeks pembangunan manusia yang terendah se-Jawa Barat. Nah, ini yang memacu kita berdua sehingga kita mau dan berani untuk terjun di dalam kontestasi pilkada ini. Ya, kalau misalnya mengenai apa saja sih yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan kok mau sih jadi calon bupati, wakil bupati dalam kondisi saat ini. Nah, justru itu yang memicu kami akan berusaha, dan tentunya dilatar belakangi karena memang kami, Deden Eva, Deden dari akademisi dan Eva dari kesehatan. Jadi kami mengetahui seluk-beluk permasalahannya. Dilatar belakangi dari permasalahan-permasalahan yang kami ketahui, sehingga kita berusaha untuk solusinya bagaimana nih, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya dengan latar belakang kita, backgroundnya kita, saya dari kesehatan, Kang Dedeng dari akademisi, sekaligus dia kan dewan pengalamannya, ya, dan saya di birokrat. Dan itu semua dari 2 bidang kesehatan dan pendidikan, itu yang akan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Cianjur. Oh, jadi dengan modal pendidikan dan kesehatan diharapkan itu akan, misalnya pendidikan, berarti mengedukasi masyarakat agar perekonomian juga tumbuh. Iya, jelas. Itu kesehatan, sangat linier. Orang sehat akan berekonomi. Iya, orang sehat akan produktif dong, gitu. Sehat, terus dia berpendidikan, dia tahu strategi juga, dia mempunyai skill dan kompetensi, tentu perekonomiannya akan terdongkrak juga, seperti itu. Di lain pihak misalnya ada modal dan lain-lain, itu mah kan negara juga akan hadir di sana, seperti itu. Oke, itu teman-teman.
memang tidak lengkap. Berarti yang saya lihat hanya berlatar belakang kesehatan dan pendidikan, tapi dengan modal yang kuat di antara pendidikan dan kesehatan diharapkan bisa menukar perekonomian, begitu ya. Jelas. Dan ada Perekonomian orang juga. nanti daya beli juga meningkat. Oh. Nah, Dok. Iya. Saya manggil Dokter Eva aja lah biar enak. Saya penasaran ya, Dokter Eva kan sebagai birokrat ASN, terakhir sebagai Dirut RSUD ya, Pagaran. Iya, pernah di Pagaran. Pernah di Pagaran, terus pernah di Baperinda juga. Betul. Sebagai sekretaris. Sudah enak lah sebagai ekonomi. Iya. Buka praktek juga. Ngapain nyalon lagi? Maksudnya apa motivasi terbesar? Tadi saya dengar juga ada keresahan kan yang dirasakan. Mungkin dalam hati, sekiranya gua jadi pimpinan tertinggi di daerah, gue bakal beresin itu. Nah, keresahan yang dirasakan Dokter Eva itu seperti apa sih di Kabupaten Cianjur? Ya, saya pelaku ya. Saya warga Cianjur. Saya lahir di Cianjur, saya sekolah di Cianjur, bekerja di Cianjur, dan meniti karir di Cianjur. Berarti tahu dong permasalahannya. Tahu ya, tahu betul apa, ya. terutama di bidang kesehatan. Nah, untuk itu karena saya memang sudah berpengalaman di bidang saya di birokrat, intinya saya ingin lebih bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian saya sangat prihatin di lingkungan, kemudian di masyarakat seperti itu. Jiwa sosial saya makin menggebu-gebu nih, gitu. Kalau misalnya dilihat, saya sering berpikir untuk apa sih, ya? Detail untuk apa sih harta gitu kan ya. Kalau kata orang Allah sok-sok iya sok-sok bisa gitu ya. Tapi betul, saya dengan suami saya, kalau saya sih sekolah tinggi juga, ingin menjadi teladan bahwa sekolah itu penting gitu. Kang Denas juga sama. Kang Denas doktoral, saya juga sekarang doktor. Belum lulus, doktornya masih semester 6. Cuma ingin menjadi teladan untuk masyarakat, contoh bahwa sekolah adalah penting. Nah, yang menguatkan saya adalah dari lingkungan. Banyak yang meminta saya untuk ayo beresin, ayo jadi, bahkan nyuruhnya jadi bupati. Dorongan dari lingkungan itu. Lingkungan, keluarga juga, bahkan katanya jadi bupati. Pada awalnya saya tidak percaya diri karena apa? Di Cianjur kan kota santri. Budaya patriarkinya tinggi. Saya berpikir seperti itu. Wah, ini mah patriarkinya tinggi. Di mana patriarki itu budaya laki-laki ya lebih derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, dan perempuan harus tunduk dan patuh pada laki-laki. Waktu itu saya bertanya pada alim ulama, Pak Kiai besar, wah gimana kalau saya misalnya mencalonkan menjadi wakil bupati? Apa? Wakil bupati? Ngapain kamu jadi bupati aja? Nah, di situ ada kepercayaan diri bahwa kiai besar aja tidak mempunyai pemikiran patriarki. Jadi di situ saya berpikir, oh ya sudahlah, kalau begitu meskipun saya tidak percaya diri apakah saya mampu ya menjadi pemimpin, karena pertama kali perempuan ya kan. Kemudian Kang Deden Nasihin, beliau yang sangat menghargai seorang perempuan, dia ayo teh bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng, bismillah katanya. Kita salaman dengan niatan bismillah, ayo kurang perbaiki Kabupaten Cianjur. Kita salaman berdua. Oh, itu. Berarti awalnya sebenarnya didorong untuk menjadi bupati. Lalu bertemu dengan Kang Deden Nasihin. Nah, ini ceritanya seperti apa, Dok? Ada chemistry apa sehingga yang tadinya dorongan kuat menjadi bupati akhirnya menjadi wakil, gitu kan? Lalu apa spesialnya Kang Denas di mata Dokter Eva? Iya, jadi begini, kalau saya pribadi itu bukan ingin mencari kekuasaan, bukan ingin mencari ego bahwa harus berkuasa, tetapi saya ingin memperbaiki Cianjur, berarti kita berdua nih harus mumpuni, harus mempunyai latar belakang dan kekuatan-kekuatan, skill dan kompetensi. Jadi saya menilai Kang Deden Nasihin seorang legislatif yang nanti ke depannya bisa menghasilkan regulasi-regulasi yang keren ya, yang pro rakyat ya. Iya, yang pro rakyat. Sehingga saya di situ, kalau misalnya saya mendampingi Kang Deden Nasihin mungkin akan lebih kuat, lebih mumpuni, dan akan mempercepat
pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Seperti itu, Kang. Oke, kalau mau cerita lagi mah Kang Deden Asin waktu itu teh ayo jadi wakil saya masih berpikir-pikir aduh gimana ya gitu ya. Padahal saya menginginkan beliau tuh Kang Deden sama ini ya bagus sama ini ya. Oh tadinya gitu awalnya. Iya awalnya begitu. Beliau juga oh ya udahlah cenah. Sok istihoroh dulu. Nah istihoroh ke-1, ke-2, ke-3 ya lama-lama ya sudahlah bismillah gitu. Akhirnya berpasangan dengan Kang Deden Asin. Itu teman-teman. Dengan visi Cianjur berkah, berdaya saing, khidmah dan amanah. Dan misi saya akan tampilkan nanti di layar. Ada 10 program teman-teman. Program mobile klinik dan berobat cukup dan KTP, kuliah gratis melalui program 10.000 beasiswa, program 5.000 wirausaha baru dan 500 perempuan pengusaha. Iya, betul. Keempat, Cianjur Cepat Tanggap, CCT. Kelima, bantuan 500.000 untuk masjid jami dan rumah ibadah setiap bulan. Keenam, bantuan operasional pesantren dan standarisasi pesantren. Ketujuh, pembangunan klaster agroindustri berbasis potensi unggulan dan asuransi gagal panen untuk petani. Kedelapan, peningkatan insentif Cianjur Berkah bagi perangkat kelurahan desa. Oh berarti ini program tersendiri ya, Cianjur Berkah ya? Cianjur Berkah dari sesuai dengan visinya ya. Bagi perangkat kelurahan, desa, RT, RW, LPM, dan Posyandu. Yang ke-9, pembangunan desa wisata berbasis potensi lokal, satu kecamatan, satu desa. Satu desa wisata. Ada 30-an nanti ya? Semuanya? 32 desa wisata baru tuh teman-teman. Kecamatan. 10 menuntaskan jalan kabupaten antar kecamatan lecir tuntas dalam 5 tahun. Nah itu teman-teman. Teman-teman ada 2 program yang saya lihat fokus pada pendidikan, yaitu kuliah gratis 10.000 beasiswa dan standarisasi pesantren. RLS kita Cianjur itu 7,2. Lulus SD, SMP belum tentu tamat nih. Dok, ada program beasiswa yang harusnya lulus SMA. Nah ini RLS kita 7,2 tahun, program 10.000 beasiswa, di mana kliknya nih? Iya. Jadi gini Kang, kita membuat program realistis dan terukur. Oke. Kita membuat program dengan analisa kajian data-data sampai 5 tahun ke belakang. Oke. Ya. Ternyata pendidikan kita ya tidak terlalu memuaskan, belum optimal, terbukti dengan IPM tadi, ya kan. Nah, untuk program sekolah SD, SMP, SMA, untuk yang putus sekolah, untuk yang tidak dapat melanjutkan sekolah, itu kan sudah ada program khusus dari pemerintah. Oke, dari pusat. Paket A, paket B, paket C. PKBM. Iya, PKBM. Tahu nggak Kang? PKBM yang diberikan dana untuk paket itu dan PKBM terbesar se-Indonesia. Cianjur. Kok RLS-nya masih 7,2 tahun sih? Kalau itu kan yang putus sekolah, yang tidak melanjutkan. Nah, mungkin karena data itu sehingga pemerintah pusat memberikan anggaran terbesar se-Indonesia, bayangin. Untuk di Cianjur. Lihat aja datanya. Teman-teman gitu. Bisa cek juga tuh. PKBM kita yang terbanyak se-Indonesia. Iya. Nah, secara kuantitas kita sudah banyak. Tinggal kita memikirkan kualitasnya. Banyak permasalahan yang gini. Mau paket A susah atau tidak selesai dilanjutkan. Mau paket B harus bayar dulu 2,5 juta. Ya kan? Padahal itu gratis. Kemudian mau paket C gitu kan? Iya. Banyak ternyata penyelenggaraannya, banyak permasalahan di lapangan. Dalam hal ini yang paling penting adalah penyelenggara di pemerintahan di dalam monitoring evaluasi. Kalau kita misalnya bersama-sama saling memantau balau satu sama lain, itu akan terlaksana dengan baik. Manfaatkan sebaik mungkin anggaran yang sudah dipercayakan ke kabupaten kota, terutama di Kabupaten Cianjur, sehingga anggaran akan terserap dengan baik, sesuai dengan sasaran, dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tadi yang Akang sampaikan, bagaimana dengan kuliah? Iya, programnya kuliah RLS kita masih rendah. 10.000 loh. Banyak. Itu tuh kita target terendah loh. Terendah? Iya, karena begini.
Yang kuliah banyak saya ke lapangan-lapangan, ke desa-desa. Yang sudah bisa sampai SMA karena bisa sekolah, tetapi mereka tidak punya kesempatan dan tidak punya anggaran untuk kuliah. Dan banyak sekali sekarang yang lulusan itu SMA paling tinggi dan kemudian bekerja di pabrik-pabrik sebagai buruh. Itu ya tidak apa-apa, tetapi dalam hal ini Cianjur memerlukan sumber daya manusia yang harus bersaing. Makanya kita tagline-nya adalah, visi kita adalah menuju Cianjur berkah. Berkah itu berdaya saing. Harus mempunyai jiwa berdaya saing, termasuk di pendidikannya. Makanya kita buatkan 10.000 beasiswa. Itu sudah dihitung-hitung. Anggarannya tidak terlalu besar kok. Kita akan bekerja sama dengan universitas di Cianjur. Misalnya di Unsur, di Unpi, misalnya di Al-Ittihad atau apa ya, di sini ada beberapa universitas atau UT. Karena permasalahan di Kabupaten Cianjur, kenapa daya belinya rendah? Yang mampu-mampu di Cianjur itu sekolahnya di kabupaten lain, keluar. Jadi pendapatan Cianjur ya terpengaruh lah dengan itu. Termasuk yang berobat, yang menengah ke atas itu ya seringnya pergi ke Bandung, ke Bogor, ke Sukabumi. Iya, coba tanyakan kepada rumah sakit di luar Kabupaten Cianjur, banyak yang berobat dari Cianjur. Kenapa? Berarti ada sesuatu hal yang salah, ya, atau ada sesuatu hal yang masih kurang, yaitu salah satunya mungkin pelayanannya, atau sistemnya, atau penyelenggaranya, dan lain-lain, sehingga yang menengah ke atas lebih percaya ke kabupaten kota yang lainnya. Untuk itu juga salah satu yang harus dibenahi. Begitupun dengan pendidikan. Ya, kami menginginkan penyelenggaraan universitas negeri itu targetnya saya ada. Kan belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Nah sekarang mau penegrian nih di salah satu universitas, kan moratorium. Iya, moratorium. Sekarang mah kerja sama aja dengan IPB, dengan ITB, mereka membuka kok. Membuka. Iya, asal kita pemerintahnya mau. Ya, dengan jurusan vokasi 1 tahun, 3 tahun, vokasi langsung. Nah bahkan saya yang 10.000 itu Kang, diperuntukkan untuk ketahanan pangan, jurusan ketahanan pangan. Salah satunya porsinya besar untuk ketahanan pangan. Berarti petani ya? Petani. Beasiswa petani. Coba Akang pergi tuh ke salah satu di masyarakat, tanyain yang mau jadi petani angkat tangan, nggak akan ada mau. Anak-anak zaman now genjet nggak akan pada mau. Akan datang sok ke SMA, angkat tangan yang mau jadi petani, nggak akan ada yang mau. Sehingga disitulah peran pemerintah bagaimana dapat meningkatkan minat masyarakat, terutama anak-anak SMA untuk mau di pertanian. Nah nanti 1 desa 5 sarjana nanti Kang. 1 desa 5 sarjana? 5 sarjana. Teman-teman, catat teman-teman. Kalau jadi tagih nih teman-teman ya. 1 desa 5 sarjana. Kan dari 10.000 itu kita floor ke desa, jadi 1 desa 5 sarjana, jadi berapa tahun nantinya? 1 desa 5 sarjana, nanti di awal-awal tahun kita akan memberikan jurusan yang khusus pertanian, mau agrobisnis, agroindustri, agrowisata. Sesuai program tadi ya, saya klaster agroindustri itu ya. Jadi nyambung. Karena kan petani itu, saya tanya betul kata dokter, ketika saya tanya ke anak-anak SMA pertanian, lulusan pertanian, nggak ada, karena memang nggak ada kepastian pendapatan. Iya, nah itu pada nggak mau. Padahal kalau suram. Padahal kalau sudah menjadi petani milenial atau petani itu tuh jadi pengusaha hebat loh petani itu. Ya, pengusaha hebat. Karena apa? Itu kan pokok. Nasi itu pokok. Pasti setiap hari everyday dibutuhkan masyarakat. Nah, justru kita tuh seharusnya berwirausaha, menjadi pengusaha di tempat-tempat yang dibutuhkan orang ya, yang pokok itu. Betul nggak? Betul. Ini masyarakat Cianjur juga pasti nanya tadi mengenai beasiswa. Gak usah mikirin biaya lagi. Itu benar-benar gratis. Gratis. Jurusannya pun kita akan arahkan pertanian heula sok. Itu kan mahal kuliah itu. Kuliah itu ada yang 9 juta, ada yang 12 juta. Dibiayai pemerintah? Dalam 1 semester. Ya dibiayain dong. Sampai lulus? Sampai lulus.
Tapi syaratnya nggak main-main ya? Syaratnya satu, minatnya ke Oh. pertanian ada misalnya ya. Nanti ada juga dibuka jurusan yang lain. Keduanya memang berprestasi. Ketiganya memang ada dari kalangan tidak mampu dulu. Oke. Gitu. Yang prasejahtera yang diutamakan ya? Iya, yang Dok, diutamakan. ya. Teman-teman, kesejahteraan rakyat bisa dilihat dari IPM, oke? Tapi IPM itu menilai sejahtera dari rakyatnya. SDM-nya, kesehatan, ekonomi, perekonomian rakyatnya yang dinilai. Ada ungkapan korupsi hilang maka Indonesia sejahtera tuh, ya kan? Itu kan kesejahteraan yang dinilai dari para pejabatnya. SDM-nya tinggi, ternyata ujung-ujungnya menjadi koruptor, enggak semuanya sih ya. Terlalu pinter jadi aja. Nah ini saya curiga IPM Cianjur ini yang sangat menyedihkan, punten. Ini diakibatkan dari pejabat-pejabatnya juga nih, Dok. Nah ini apa tanggapan dokter mengenai itu? Ya, apapun di dalam sebuah kegiatan, apalagi kita memikirkan sebuah pembangunan, ya. Kalau dikelola oleh sumber daya manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab, ya tidak akan baik apapun urusannya. Perencanaannya hebat, iya. Kemudian uangnya banyak, tetapi kalau misal sumber daya manusianya tidak bertanggung jawab, ya akhirnya larinya adalah tidak bermanfaat untuk masyarakat. Untuk itu, kalau saya dengan Kang Dedas, di situ juga kita lebih ke arah peningkatan kapabilitas sumber daya manusianya, ya sebagai penyelenggara. Kita akan rangkul semuanya, Kang, ya. Kita bahkan memikirkan insentifnya, kita memikirkan talentanya. Karena penting talentanya juga untuk prospektif masa depannya gitu. Seperti itu. Makanya banyak yang berbicara, ini birokrat beginilah. Saya nggak terlalu memperdulikan itu. Yang nanti yang mau bekerja bareng-bareng dengan kita, ayo pasti talentanya akan keren. Seperti itu. Dan bertanggung jawab ya tentunya. Bertanggung jawab. Itu yang penting. Udah untuk mencegah keren, itu penyelewengan itu, untuk mencegah penyelewengan itu sulit sih sekarang, tapi ya kita kan berupaya. Dari niatan awal kan saya udah dari visi aja udah niatan awal. Berkah ya. Berkah, berdaya saing, hikmah dan amanah. Amanah tuh udah dibawa-bawa sama kita. Gitu. Oke, itu teman-teman tanggapan dari Dr. Eva. Ada program standarisasi pesantren. Ketika pesantren udah distandarisasi, apa yang akan didapatkan sih, Dok? Kalau udah standarisasi pesantren itu? Bahwa pesantren itu ada sebagian memang laporan ya sedikit ya, maksudnya menyumbangkan terhadap indeks pembangunan manusia bidang pendidikan belum maksimal. Karena banyak pesantren-pesantren kita yang tidak terstandarisasi, yang seharusnya terlaporkan, tidak masuk dalam hitungan. Kita ada 1.300 sekian pesantren ya, ada yang sudah bekerja sama dengan PKBM, ada yang belum. Nah, target kita adalah 1 pesantren 1 PKBM. Distandarisasinya. 1 pesantren 1 PKBM, atau kalau misalnya belum memungkinkan 1 PKBM membawahi berapa pesantren. Sehingga para alim ulama sangat-sangat alhamdulillah akhirnya. karena mereka menginginkan kualitas juga dong. Belum lagi kita harus memikirkan infrastruktur. Kalau saya datang ke desa-desa, ya misalnya ke kecamatan di Cianjur Selatan yang ada pesantrennya, prihatin. Kadangkala mereka tidak bisa memperbaiki infrastrukturnya karena tidak ada. Bukan tidak ada ya, maksudnya mereka harus kemana nih anggarannya nih gitu. Kang Deden sering memberi statement, kita tidak akan membedakan sekolah negeri dengan sekolah swasta. Tidak akan membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta. Dalam hal ini swasta sudah diberikan pembiayaannya. Ke depan jika kita mampu dapat meningkatkan PAD, kita akan memberikan
BOP juga untuk swasta, sekolah swasta seperti itu. Agar ada terciptanya keadilan. Iya. Ya? Oh gitu teman-teman. Merata dan berkeadilan itu harus pakai ikhtiar lah. Nah, itu teman-teman. Ada beberapa program juga seperti mobile clinic dan berobat cukup pakai KTP. Saya rasa visi misi program Dinas EVA ini untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ya, Dok ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Nah sayangnya standarisasi makmur dan sejahtera ini, koreksi saya kalau saya salah, di dalam Undang-Undang Dasar hanya untuk mendorong sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan. Ya. Tidak ada di dalam undang-undang manapun standarisasi makmur dan sejahtera. Oke, saya rasa ekonomi udah mumpuni, beras 20.000 pun nggak masalah bagi dokter mungkin ya. Beras 20.000, minyak 30.000 pun nggak apa-apa kita beli semua. Asal sejahtera dong. Asal sejahtera. Nah, makmur dan sejahtera di mata dokter Eva ini ketika terpilih itu seperti apa? Ya, makmur sejahtera buat saya, khususnya pribadi saya, orang bahagia. Bahagia, oke. Bahagia, apapun yang terjadi dia bahagia. Kadangkala kita cukup secara harta, tetapi psikologis permasalahan di lingkungannya, gitu. Dia tidak bahagia. Kemudian dia punya keluarga baik, punya anak dan lain-lain, tetapi ternyata secara perekonomian ya biasa-biasa saja. Tapi karena dia menikmati ya bahagia. Yang penting mah bahagia. Itu adalah standar ya yang saya pakai itu adalah bahagia. Secara mental, secara fisik, kemudian secara psikologis itu harus stabil dan itu tuh sulit loh pemerintah. Kalau makmur dan sejahtera belum tentu bahagia kan. Oke. Batasan terakhir menurut saya adalah bahagia. Ya? Dia makmur, sejahtera, belum tentu bahagia. Banyak uang, bisa belanja, tapi sendirinya tidak mengelola psikologisnya secara keagamaannya atau tidak akan bahagia. Tentang agama berarti EQ ya? Iya, jadi semuanya. Emotional. Nah sekarang, zaman sekarang, anak-anak Gen Z sekarang, kalau saya pribadi merasa prihatin. Karena penyakit sekarang yang terbesar adalah mager. Mager, rebahan. Itu sedunia sekarang penyakit terbesar, penyakit yang kronis itu mager, malas gerak. Jadi penyakit kronis itu? Malas gerak. Karena apa? Kondisi sekarang keterbukaan informasi, digitalisasi, semua ada di dalam pegangan tangan ya. Itu yang menyebabkan sedikitnya psikologis anak-anak sedikit rapuh. Gen strawberry itu. Gen strawberry itu ya. Iya. Sekali pencet langsung udah selesai. Nah sekarang kalau misalnya diteliti sama akademisi, kenapa sih banyak yang pengangguran? Bukan berarti tidak ada lapangan kerja juga, tetapi anak-anak zaman sekarang kerja di sini ya. Dengan tekanan sedikit, aduh udah rapuh, udah keluar. Kesini lagi, keluar lagi, akhirnya udah lama di rumah aja, nikah, cerai lagi, gitu. Jadi kurang kuat secara psikologis untuk menghadapi keadaan anak-anak zaman sekarang. Nah itu adalah PR buat pemerintah untuk hadir sekarang kondisinya seperti ini. Yang lain misalnya mikirin nggak sih pemerintah sampai ke sana? Kalau kita mau mikirin sampai ke sana. Sampai ke sana ya. Oke, kalau memang mikirin nilai-nilai apa, Dok, yang akan ditanamkan kepada seluruh jajaran kelak ketika terpilih agar bahagia berarti sejahtera agar bahagia. Apa nilai-nilainya yang akan ditanamkan? Ya, yang pertama tentu saja kita sedikit demi sedikit memperbaiki ya, kalau bisa cepat tuh secara perekonomian, pendidikan, ya kan, sehingga daya beli perekonomiannya agak meningkat gitu. Setelah itu,
Nah, kita juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk edukasi, pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan, melibatkan seluruh aspek, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama. Si tokoh masyarakat sama tokoh agama tuh kita standarisasi, tolong sampaikan kepada masyarakat standarnya adalah begini. Sekarang tokoh masyarakat taunya, ya saya mah sesuai fikih, sesuai ini gitu. Ini loh ada bidang kesehatan, tolong bantu, kita latih gitu. Terus sehingga tolong edukasikan sekarang kondisinya begini loh gitu. Psikologis atau apa. Tolong sampaikan ke anak-anak muda gitu. Nah itu. Keduanya kita akan berikan BOP, bantuan operasional untuk masjid-masjid. Masjid-masjid di mana keinginan kami masjid itu bisa memberikan aktivitas yang positif. Henteu sepi we masjid teh lamun teu jumaahan mah. Gitu. Kalau Jumatan tuh baru aya, tetapi di hari-hari tertentu sepi. Makanya ini gimana caranya kita berikan BOP sehingga si DKM itu bisa membuat sebuah aktivitas positif. Gitu. Di situ mau anak-anak, remaja, kita buatkan aktivitas sehingga masjid itu menjadi pusat kegiatan di situ. Nah itu nanti insya Allah secara psikologis anak-anak muda dan lain-lain itu mau pengajian, mau kajian, mau apa gitu. Buatkan kondisi kegiatan di situ sehingga kita supply untuk BOP. BOP-nya. Berarti yang saya tangkap nilai-nilai yang akan ditanamkan itu kolaboratif. Pertama tadi kan. Yang kedua memang logistik yang terukur ya. Kita kan nggak muluk-muluk misalnya berapa per RT enggak. Kita mah yang paling penting RT RW-nya, contoh RT RW ya. RT RW-nya diberikan peningkatan insentif, tapi kerja yang baik ya. Dan mereka akan kami latih. Gitu. Untuk menjadi pemimpin garda terdepan di masyarakat. Keren RT RW. RT RW iyalah diberdayakan ya dok ya. Nah, saya sangat apresiasi dok, terima kasih sudah mau bincang-bincang. Karena satu-satunya teman-teman perlu tahu, saya podcast dengan beberapa calon di beberapa wilayah. Dan Cianjur ini baru perdana dengan Dr. Eva. Saya perdana serius. Perdana juga ya? Ini perdana nih dengan saya di Cianjur. Cianjur. Oh, alhamdulillah. Saya sudah mencoba beberapa calon, nggak ada yang mau, dok. Nggak respon? Nggak respon sama sekali. Oh, yang respon saya? Baru dokter aja. Oh iya. Terima kasih. Kalau calonan pusing saya dilempar-lempar itu kan ketika kampanye Dokter Eva seperti menyambut baik. Kadang-kadang berbeda nih ketika terpilih nih. Insya Allah terpilih, kadang-kadang berbeda. Kita maklumi mungkin kerja ya. Jadi ada sekat, ada jarak. WA ketika kampanye, oh iya. Ketika jadi 2 hari baru, oh iya. Nah ini tolong ditemuin juga susah. Nah itu tuh kan. Jadi bagaimana mensejahterakan ya kan. Indikator apa yang Dokter Eva pakai untuk mengetahui rakyat itu puas atau ternyata tidak puas terhadap kinerja Dokter Eva? Apa yang dipakai indikatornya? Yang dipakai indikatornya untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat tidak banyak lagi mengeluh. Oke, tidak banyak mengeluh. Tidak banyak mengeluh. Berarti dia sudah puas. Tidak banyak lagi proposal. Kalau banyak itu berarti ini ya indikatornya belum mengeluh ya. Tidak lagi banyak proposal. Kemudian masyarakat puas itu tidak rewel gitu. Dan tidak banyak lagi misalnya keluhan-keluhan. Misalnya kan kita akan buatkan sebuah program namanya CCT, Cianjur Cepat Tanggap. Nah, nanti indikatornya di Cianjur Cepat Tanggap mungkin awal-awal akan banyak keluhan. Dikira saya itu tentang bencana aja, enggak ya CCT? Bukan, Cianjur Cepat Tanggap itu aspirasi, keluhan segala macam masyarakat di situ. Jadi kita tidak tersekat informasinya, jadi langsung itu ke bupati yang eksekusi. Gitu. Nanti dilingkan ke dinas-dinas mana yang ini ya. Itu teman-teman ada CCT nanti. Itu bakal ditindaklanjuti kan? Harus lah. Oke. Jadi itu indikatornya kenapa kita membuat program, tapi kita harus ada evaluasi. Yang mengevaluasi itu adalah masyarakat. Jadi kita bukakan informasi buat masyarakat, kita bukakan
komunikasi dua arah. Iya. Saya suka bingung program dan itu yang buat pemerintah untuk rakyat. Terus pemerintah yang klaim ini baik, padahal masyarakat yang harus ngeklaim kan? Nggak boleh, harus masyarakat dong yang menilai. Oke, itu teman-teman. Dok, setiap kebijakan itu kan tanda tangannya di bupati ya. Yang saya tahu di bupati lalu ada sekda mengetahui. Nah ini wakil itu kan nggak ada tanda tangannya. Ketika ada kejelekan atau kebaikan yang disorot kan bupati nih. Wakil ini kan jarang kena sorot. Ada kebaikan kah, ada kejelekan jarang kena sorot. Ini apakah nanti ke depannya Dr. Eva ini akan ketika ada kejelekan akan nyumpet, ketika ada kebaikan nongol. Iya kan wakil kan gitu saya rasakan. Nah ini bagaimana terus pembagian antara kerjanya itu seperti apa nanti ke depannya? Iya. Saya awal-awal dengan Kang Denas memang kekhawatiran itu ada di Kang Denas. Oke. Ya, dengan saya. Bahkan dia yang menyampaikan, tenang teh, tidak akan saya abaikan. Oh gitu. Teteh itu dari harus, Kang Denasnya sendiri Kang yang Denas khawatiran sendiri itu. Karena saya merasakan ada beberapa contoh diabaikan itu tidak enak. Dan itu tidak profesional. Nah nanti teteh harus kerja, mau nggak? Ya, nah saya mah tukang kerja, cek saya. Terserah, saya suruh kerja mah nggak? Kan itu mah bupati yang nyuruh. Maksudnya kan saya tuh wakil itu kaki tangan ya. Maksudnya delegasi nanti, delegasi. Iya, tapi tetap bupati yang nanda tangan. Jadi semua mengambil keputusan dan apa-apa, ya tentunya seharusnya idealnya melibatkan. Karena satu kepala dengan dua kepala kan tentu akan lebih baik dengan dua kepala. Iya, apalagi dengan sekda, apalagi dengan kepala OPD gitu, seperti itu. Jadi insya Allah kalau Kang Denas sudah berkomitmen seperti itu, dan saya pun nanti kalau ada apa-apa saya harus bela bupati saya dong. Misalnya bupati saya terkena misal fitnah atau apa, saya harus ke depan juga, jangan ngumpet. Itu bentuk dari rasa tanggung jawab. Tapi kalau misalnya saya nggak dilibatkan, ya saya akan mengerjakan semampu saya apapun di bidang saya seperti itu. Tenang. Berarti nggak bakal kemana-mana, tetap ada teman-teman kalau sekiranya terpilih. Nggak bakal hilang. Kemana ya Dr. Eva? Perasaan kemarin sering banget. Wah, jalan-jalan. Nah itu teman-teman. Banyak program-program teman-teman. Program visi misi itu baik. Semua calon pasti baik. Programnya pun baik. Program Denas Eva pun baik. Saya rasa. Tapi yang perlu, lagi-lagi yang perlu kita telaah dan kita cermati adalah akal pemikiran yang menyokong program visi misi tersebut. Jadi kalau visi misi mah saya juga bisa bikin ya, dok ya. Apalagi zaman AI sekarang, tinggal ketik-ketik jawab keluar semuanya. Tapi kan akal pemikiran yang menyokong itu yang perlu kita telah. Karena keterbatasan waktu teman-teman, sekarang udah mepet. Jadi saya nggak akan ngebahas itu, tapi lagi-lagi harus ditelaah akal pemikirannya. Nah, Bu Dokter, landasan pemikiran seperti apa yang Dr. Eva pakai agar tetap menjadi wakil bupati yang berdaulat? Jangan-jangan nggak istiqomah juga, ngomong sekarang bla 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 bla. Ya kan pernah kayak gitu ya, kemarin-kemarin juga gitu. Taunya ya gitu-gitu aja. Apa landasan pemikirannya yang agar menjaga tetap istiqomah? Ya, terima kasih Kang Uta. Jadi gini, dari niatan awal nih. Niatan awal kita akhirnya dibalut dengan visi kita. Yang berpikir bahwa kita ingin manfaat dunia dan akhirat. Sehingga visi kita adalah menuju Cianjur berkah. Kalau berkah makan Cianjur na dunia, berkah itu akhirat. Ya kan? Kalau yang lain coba visinya. Dunia semua, dunia. Ya kan? Teman-teman boleh cek. Ya. Kalau kita mah dunia dan akhirat. Itu satu adalah niatan. Kita terjun di sini hoyong naon sih? Kayak mah kan hoyong manfaat. Terus yang ngerangkengnya apa? Satu dari visi. Keduanya, kita merangkul seluruh alim ulama
Kang Denas itu dari pesantren dan saya mau beliau karena dia dari pesantren ya. Sejarah orang yang pesantren ya, santri jantan bupati, terus di Cianjur Selatan, orang Cianjur. Nah itu. Nah mungkin yang namanya kekuasaan kan suka aya paribasanya, paling geus berkuasa sama poho, udah berkuasa artinya. Nah dengan sekarang aja nih contoh. Di antara semua paslon siapa dong yang berniatan menemui? Iya, padahal saya bukan siapa-siapa lah, masih kecil gitu. Banyak juga yang lain, Bu, katanya paslonnya seperti pertemuan kemarin tentang perempuan hebat. Ya, di perempuan hebat itu acaranya keren. 3 paslon yang diundang, tapi saya yang sendiri yang datang. Yang lain tidak datang. Nah, itu adalah bagian dari niatan. Saya pengen istiqomah di niatan itu, gitu. Termasuk yang itu. Kalau misalnya tidak bisa, ya kalau bisa di reschedule. Apalagi ke masyarakat, gitu. Toh untuk kegiatan-kegiatan seperti itu tidak bisa, apalagi untuk masyarakat. Kita menjaga itu semuanya. Jadi ini aja bagian dari bahwa saya respect terhadap apapun, terutama yang menyangkut kebermanfaatan. Aduh, makasih ya, Dok. Aduh, masih ada program-program lain, teman-teman. Tadi saya udah bilang, mudah-mudahan ada kesempatan ngobrol dengan Kang Denas juga, dengan Dr. Eva di lain waktu. Nah, sekiranya di depan ada warga Kabupaten Cianjur, Dok, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Ya baik, untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, warga Cianjur yang saya sayangi, saya banggakan, saya cintai. Kalau misalnya saya insya Allah dengan ridho Allah dapat memimpin Kabupaten Cianjur ini menjadi wakil bupati, mendampingi Kang Deden Nasihin, tentu dengan niatan awal istiqomah kita ingin meningkatkan pembangunan di Kabupaten Cianjur lebih baik, lebih sejahtera menuju Cianjur berkah. Dalam hal ini ingin melibatkan semua unsur masyarakat, semua unsur yang ada di pemerintahan. Yuk kita sama-sama berkolaborasi, kita berjejaring bersama-sama untuk bekerja, untuk memikirkan Kabupaten Cianjur ini. Kita berpikir ke depan, tidak perlu memikirkan ke belakang-belakang. Yang kemarin-kemarin pembangunannya yang masih belum baik, mari kita perbaiki sekarang. Yang masih belum ada pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan sekarang, mari kita sekarang buat program-program sehingga dapat terasa oleh masyarakat, sehingga kita menghasilkan pembangunan yang bermanfaat, yang merata, berkeadilan demi Cianjur yang tercinta ini. Oke, itu teman-teman podcast saya dengan Dr. Neneng Eva Fatimah. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam memilih pemimpin Kabupaten Cianjur ke depan. Ya, amin. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga untuk Dr. Eva. Terima kasih, apresiasi sekali. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 jari 3 ya? Cianjur berkah. Oke.